Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lutfi. Di sini saya akan ikut belajar bersama teman-teman semua pada mata pelajaran prakarya. Pada hari ini kita akan belajar modul 11 dengan judul Budidaya Pembenihan Ikan Berhasil dan akan membahas unit 1 yaitu Check Recheck. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kelebihan kegiatan dari usaha budidaya pembenihan ikan, kekurangan kegiatan dari usaha budaya pembenihan ikan, dan evaluasi pemasaran usaha pembenihan ikan. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah kelebihan kegiatan dari usaha budidaya pembenihan ikan. Nah, tingkat keberhasilan budidaya pembenihan ikan air tawar ditentukan oleh kualitas dari lingkungan yang digunakan sebagai wilayah budidaya. Nah, pembenihan ikan, adapun kelebihan yang dimiliki dalam melakukan budidaya pembenihan ikan adalah yang pertama, menjaga ketersediaan ikan konsumsi. Budidaya benih ikan membantu menyediakan ikan yang bisa dibesarkan hingga siap dikonsumsi sehingga kebutuhan protein masyarakat terpenuhi. Yang kedua, akan menambah penghasilan bagi masyarakat yang melakukan budidaya. Dengan ketekunan pembudidayaan bisa menghasilkan panen ikan yang melimpah, meningkatkan usaha, dan menambah pemasukan bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, mendapatkan ikan segar dengan mudah. Konsumen lebih suka ikan segar atau hidup. Semakin banyak pembudidaya, semakin mudah masyarakat mendapatkan ikan segar. Keempat, mudah untuk dipanen. Budidaya ikan memudahkan masyarakat mendapatkan ikan tanpa harus pergi jauh ke pasar. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu kekurangan kegiatan dari usaha budidaya pembenihan ikan. Dalam pemeliharaan ikan, kelebihan dalam budidaya ini sangat terlihat sekali di mana budidaya ikan dapat dirasakan oleh masyarakat agar termotivasi untuk membuka peluang usaha budidaya sehingga sektor perikanan mulai terlihat perkembangannya di masa yang akan datang. Selain dari kelebihan dalam budidaya ikan, kekurangan juga menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan pembenihan ikan. Kekurangannya antara lain yang pertama, tinggi atau mahalnya harga pakan. Pakan ikan yang berkualitas memiliki harga tinggi sehingga banyak pembudidaya kesulitan untuk selalu menyediakan pakan yang cukup. Yang kedua, besarnya biaya yang diperlukan untuk membuat wadah budidaya beragam jenis wadah budidaya terutama di lahan sempit membuat budidaya pembuatan berbeda-beda seringkali cukup besar. Yang ketiga, air yang harus diganti. Air harus sering diganti untuk mengurangi amoniak yang berlebihan karena amoniak dapat membahayakan ikan. Oleh karena itu, pengontrolan kualitas air harus dilakukan secara rutin. Yang keempat, sulitnya mendapatkan benih berkualitas. Nah, banyak pembudidaya melakukan pemijahan tanpa memperhatikan garis keturunan ikan sehingga sulit mendapatkan benih unggul yang tumbuh dengan baik. Yang kelima, tingginya moralitas. Ikan bisa mengalami stres dan mati jika proses adaptasi tidak dilakukan dengan benar yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian massal. Nah, kekurangan dalam usaha pembenihan ikan tidak seharusnya membuat para pembudidaya takut untuk memulai usaha ini. Banyak yang telah sukses dalam membudidaya ikan, dan bagi yang mengalami kegagalan, hal tersebut bisa menjadi pengalaman berharga untuk perbaikan ke depan. Nah, setelah memahami kelebihan dan kekurangan usaha pembenihan ikan, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi diawali dengan monitoring setiap proses usaha sehingga dapat dianalisis apakah ada kemajuan, kemunduran, atau pencapaian tertentu. Bagi seseorang wirausaha, evaluasi dan monitoring adalah cara untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Melalui proses ini, pembudidayaan menemukan strategi baru yang lebih efektif dalam mencapai keberhasilan dalam usaha pembenihan ikan. Materi yang ketiga yaitu evaluasi pemasaran usaha pembenihan ikan. Evaluasi yang sering dilakukan dalam usaha pembenihan ikan adalah evaluasi pemasaran yang memerlukan strategi tepat agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Saat ini, pemasaran tidak lagi hanya dilakukan secara offline, tetapi juga berbasis online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pemasaran online dapat dilakukan dengan memasang iklan di internet, serta memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk promosi. Selain itu, strategi pemasaran berbasis kerjasama juga bisa diterapkan dengan menjalin kemitraan bersama pembudidaya
pengedar ikan, UKM pengolahan ikan, atau usaha lain yang berkaitan dengan perikanan. Metode promosi konvensional seperti pemasangan baliho di tempat umum juga efektif untuk meningkatkan visabilitas usaha. Strategi pemasaran pada budidaya ikan berdasarkan kegunaan tempat kegunaan, waktu dan kegunaan pemilikannya seperti yang pertama kegunaan waktu. Harga ikan bisa berubah tergantung musim. Misalnya ikan jambal siam menjadi mahal saat tidak musimnya, sementara ikan bandeng bisa naik harga perayaan tertentu karena permintaan tinggi. Yang kedua ada kegunaan tempat. Yang ketiga, ikan yang dijual di daerah dengan permintaan tinggi bisa memiliki harga lebih mahal. Contohnya ikan mas dan dari Cianjur akan lebih bernilai jika dijual di Jakarta. Yang keempat, kegunaan kepemilikan. Yang kelima, nilai ikan biasa lebih tinggi tergantung siapa yang memilikinya. Misalnya ikan nila bisa lebih bermanfaat bagi seseorang yang memiliki akses ke pasar yang lebih luas dibandingkan orang lain. Menentukan strategi pemasaran usaha budidaya ikan konsumsi yang paling sesuai berdasarkan kegunaannya sangatlah sesuai untuk menghasilkan keuntungan yang berlipat. Nah, sekian materi dari modul 11 unit 1. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.